Dewan Hizbah dan Dewan Hisab Ruqyat menegaskan kembali keputusan tahun 2012 bahwa penetapan tanggal 1 bulan Komariah yang menjadi acuan adalah imkanur ruqyat, kriteria astronomis visibilitas hilal. Jadi Dewan Hisab Ruqyat dan Dewan Hizbah belum merubah landasan di dalam penetapan awal bulan Komariah. Satu, beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat. Dua, jarak busur antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Tiga, kesaksian melihat hilal kurang dari kriteria poin 1 dan 2 dapat diterima bila dibuktikan dengan visualisasi. Maka di dalam sidang terakhir ini Dewan Hizbah merekomendasikan: satu, Dewan Hisab Ruqyat dan Dewan Hizbah merekomendasikan kepada PP Persis agar menyediakan alat dan SDM untuk meruqyah. Sambil contoh Pak Haji, kalau sekarang ada orang yang mengaku melihat lalu disumpah menyatakan demi Allah saya melihat, kira-kira orang Tasik bade ngabantah kunaon? Selama kita tidak punya pembanding di lapangan, minimal ada orang yang mengaku, ari tim Persis mengaku melihat tidak, maka pengadilan setempat punya 2 rujukan. Berarti kita harus punya tim lapangan sebagai pembanding informasi. Aya jalmi ngaku abdi melihat hilal, terus berani disumpah oleh pengadilan demi Allah saya melihat, terus orang nolakna mau pakai apa? Maka ini penting kita punya tim di lapangan, seperti yang terus kami lakukan dengan tim Matlab. Termasuk yang hari ini kita pun akan meruqyat tapi terbatas. Sementara POB, pos observasi bulan, minimal ada 33 dari ratusan. Maka harus ada tim di lapangan. Tim Persis melaporkan kayak bandingan, abdi ningali cek tim Persis di lokasi setempat tidak. Nah itulah diantara kepentingan adanya alat dan SDM untuk dibuat menjadi tim peruqyat Persis yang juga jadi rujukan pengadilan agama di tempat masing-masing. Dua, selama belum terpenuhi SDM dan peralatan untuk membanding ruqyat ketetapan hasil ruqyat Badan Hisab Ruqyat, maka ulil amri jam'iyah, dalam hal ini ketua umum, dapat menerima hasil ruqyat pihak lain. Yang ketiga, merekomendasikan kepada DHR untuk terus melakukan tinjauan ulang terhadap kriteria di masa-masa yang akan datang. Inilah kesimpulan Bapak Ibu. Sekiranya terjadi perubahan 1 Ramadan dari hari Rabu tanggal 14 April tahun 2021 menjadi hari Selasa tanggal 13 April 2021,
Tolong dicatat. Perubahan bukan karena almanak salah hitung, atau berubah bukan karena berubah kriteria hisab persis, tetapi kita konsisten dengan keputusan jam'iyah, yaitu karena taat pada keputusan jam'iyah yang memberi kewenangan pada ulil amri jam'iyah. Ketika terjadi perbedaan mana yang akan dipilih oleh ketua umum, itulah keputusan jam'iyah. Jadi bukan karena robah almanaknya, bukan karena salah hitung, tetapi jam'iyah memutuskan berdasarkan sidang Dewan Hizbah 2 kali, kuma ketua umum. Ketua umum berwenang, berarti perubahannya semata-mata berdasarkan pertimbangan fikih syar'i, bukan lagi pertimbangan astronomi atau hisab. Inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, karena boleh jadi bagi kita orang awam beberapa kali perubahan, bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang, akan selalu ada perbedaan, ada sangkaan kita tidak konsisten, padahal konsisten dengan keputusan jam'iyah. Mari kita lihat dari berbagai keputusan sebanyak 6 kali di jam'iyah Persis, tampak jelas bahwa kita konsisten dengan penggunaan 3 model pendekatan di dalam menetapkan ABQ awal bulan Komariah. 1, kita menggunakan fikih nusus, yaitu nas mansusoh, cek orang Tasik aya rengkolna. 2, yang namanya hilal itu benda langit, bukan tasawur, bukan imajinasi, itu nyata. Maka tidak mungkin benda nyata hanya diukur dengan perhitungan matematis, tetapi membutuhkan fakta, dilakukan pengamatan. Itulah yang disebut dengan fikih hisab, melibatkan sains astronomi. Maka bergeser dari wujudul hilal ke imkanur ru'yat, dan imkanur ru'yat berdasarkan astronomis. Ini adalah fikih sains. Yang ketiga, di Persis digunakan pula fikih siasat, yaitu kebijakan ketua umum. Sudah bukan lagi urusan mansusnas, sudah tidak lagi membicarakan kriteria hisab, maka kewenangan ulil amri yang digunakan. Inilah sekali lagi Bapak Ibu yang selama ini dipakai oleh Persatuan Islam. Maka tidak pada tempatnya ketiga model ini ditanding, tetapi mesti disanding, karena pemahaman terhadap nas dan realitasnya yang tidak sama. Mari kita bedah satu-satu. Contoh untuk fikih nas, semua kita sepakat ibadah yang menetapkan syarat waktu tidak cukup dengan ikhlas.
Tidak cukup dengan benar kaifiat, tetapi harus tepat waktu. Contoh, Bu, si bapak sumanget Jumatan poe Kemis, walaupun niatnya ikhlas karena Allah, sholatnya memenuhi rukun dan syarat, ayat khutbah, tapi dilakukan poe Kemis, tidak sah. Bapak hayang buka saum jam 8 atau neangan channel TV nu leuwih gancang ada, tepira Pak 3 menit dari ketentuan waktu buka, walaupun ikhlas tidak ada diskon. Atulah tepira cengang cecep teh mah atuh 1 menit deui teu bisa, teu sah. Nah, ini kepentingan tentang mikot zamani, yaitu syarat sah ibadah. Maka Persis menggunakan ijtima qoblal guru, wujudul hilal, keimkanu ru'yat mabim, imkanu ru'yat astronomis, dalam rangka naon, Pak? Hayang salamet ibadah umat. Lain rek lelegegan mengikuti perkembangan teknologi, tapi lamun tidak tepat waktu tidak sah. Berarti ini menunjukkan khidmat jamiah yang luar biasa agar umat selamat dalam ibadah. Di antaranya merujuk karena bisa berdampak tidak sah. Surat At-Taubah ayat 36, Surat Yasin ayat 39 40, Surat Al-Baqarah ayat 189, Surat Al-Baqarah ayat 185. Inilah yang disebut dengan mikot zamani. 2. Secara praktek, ketentuan waktu ibadah sudah diberlakukan dalam periode Mekah. Maka ketentuan kalender Komariah dan kalender Samsiah atau peredaran bumi mengelilingi matahari sudah dipakai. Tetapi selama periode Mekah tidak pernah sedikit pun Nabi mengaitkan mikot zamani dengan keterlihatan. Tidak pernah aya, Pak. Padahal di periode Mekah aya saum, yaitu saum Ayyamul Bid. Sudah ada periode Mekah, sudah ada saum Muharram, hilalnya sudah ada. Tapi selama 13 tahun Nabi di Mekah, tidak pernah Nabi mensabdakan ta'aluk, hubungan ibadah dengan ru'yah. Sekali lagi, Pak, mikot zamani sudah diberlakukan selama 13 tahun di Mekah. Saum tos aya, sholat sudah ada. Tetapi selama 13 tahun itu tentang mikot zamani, Nabi tidak pernah menghubungkan mikot zamani dengan visibilitas hilal. Maka dalam periode Mekah inilah Bapak Ibu yang disebut dengan hisab dan ru'yat, itulah alat. Karena yang menjadi syariatnya bukanlah hisab dan ru'yat, tapi yang jadi syariat adalah mikot zamaninya. Mau pakai hisab, mau pakai ru'yat, dua-duanya adalah alat absar.
Tetapi memasuki periode Madinah, terutama di tahun kedua Hijrah, setelah turun surat Al-Baqarah ayat 86, Nabi bukan hanya menginformasikan tentang mikot zamani, Nabi juga bukan hanya menginformasikan tentang hukum saum Ramadan, tetapi Nabi mengaitkan hukum saum Ramadan dengan ru'yat hilal, yang disebut dengan ta'aluk hukum dengan visibilitas hilal. Oleh karena itulah Bapak Ibu, sekiranya terjadi perbedaan di dalam penetapan tanggal antara hasil hisab dan ru'yat, mana yang harus dipakai, maka Persis bersama ilmuwan muslim mengusulkan kriteria baru yang disebut imkan ru'yah. Jadi imkan ru'yah teh thoriqatul jam'i, dari murni hasil hisab dengan ta'aluk sumu li ru'yatihi, maka dibuatlah kriteria. Jadi imkanu ru'yat teh kriteria hisab. Dari ru'yat murni mah teu kudu make imkan, kajeung we aktual di lapangan. Inilah dalilnya Bapak, yaitu sumu li ru'yatihi. Cek orang Tasik mah ari lina linaon. Li-nya bukan lil wakti tapi sababiyah, li taklil. Kenapa Nabi menghubungkan syariat saum dengan ru'yah? Inilah sekali lagi pemahaman nas dari lahirnya kriteria imkanu ru'yat. Tidak cukup ada menurut perhitungan matematis, tapi bisa dibuktikan secara fakta di lapangan. Sementara dalam hadis lain Bapak Ibu menggunakan kata hatta, fala tasumu hatta tarauhu, janganlah engkau saum sehingga melihatnya. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata talatin. Lihat Bapak Ibu, jadi cek Quran, mikot zamani syarat sah. Bagaimana praktek menetapkan tanggal 1, menetapkan jam sholat, mau pakai hisab mau pakai ru'yah, kedua-duanya alat. Tapi begitu masuk periode Madinah, tidak pernah Nabi menghubung-hubungkan mikot zamani dengan fenomena langit. Yang kedua, maka Nabi tidak pernah Pak di Mekah Nabi mengamati awal bulan, serius tidak ada. Tapi periode Madinah, terutama setiap bulan Sya'ban, maka Nabi dengan serius menghitung jumlah hari. Jadi henteu kieu Nabi teh engke aya Ramadan, tanggal sabar Ramadan urang mah genah datos dibere almana. Ibu bade Ramadan tahun ayeuna bisa pesen opor ayam sabulan sebelum. Maka Nabi serius selama Sya'ban mengamati, tiap hari diamati perubahan tanggal. Tulis wa di Nabili, hari ini tanggal 1 Sya'ban, besoknya 2 tulis ku sahabat,
aya nu nulis dina sendal. Begitu tanggal 29 diamati, apakah bulan yang berjalan 29 berarti besoknya saum, atau digenapkan jadi 30 berarti lusa? Itulah prakteknya. Bakat kunaon Pak? Ingin memastikan. Berarti yang disebut dengan penglihatan bukan sekedar alat di periode Madinah. Itulah namanya ta'aluk antara hukum dengan sebab hukum. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah hebatnya persatuan Islam. Telah mengakomodir dari mulai nasnya rengkolna sampai praktek bagaimana Nabi dan sahabat, juga bagaimana benda langit berdasarkan sains. Inilah dalil-dalil yang digunakan oleh persatuan Islam. Terakhir, tidak pernah Nabi bertanya pada yang mengaku melihat bersahadat, abdi ningal tanggal hiji, apa yang menjadi dasar Anda mengaku? Tidak pernah ada. Tetapi di periode Mekah Nabi minta bersahadat kajalmi nu ngaku. Lihat Bapak Ibu, cek Nabi teh, apakah Anda melihat hilal? Melihat. Apakah Anda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Bersaksi. Apakah Anda bersaksi Muhammad Rasulullah? Bersaksi. Cek Nabi teh, hei Bilal, umumkeun ka orang Tasik isuk saum. Lalu orang Tasik mengatakan terpercaya, naon dasarna? Halo? Itulah kewenangan piku siasa. Maka yang menentukan bukan Bilalnya, yang menetapkan bukan peruqyatnya, tapi Nabi sebagai imam terhadap laporan. Lamun cek Nabi tolak, pageto ditolak, cek Nabi besok. Jadi bukan Bilal yang mengumumkan masuknya tanggal 1, bukan peruqyatnya, tapi ulil amri yang menetapkan apakah besok atau lusa. Nah, orang seenaknya sekarang sudah disumpah, tak bisa dibuktikan, tapi hese ngebanding. Itulah kenapa perlu diperkuat tim lapangan. Sebab rekomendasi bagi ketua umum laporan dari lapangan. Demi Allah, saya melihat. Cek orang Tasik terpercaya, naon dasarna? Urang mah teu aya di tempat eta, dia berani disumpah. Nah itulah sekali lagi pertimbangan ulil amri. Karena ternyata Nabi juga berdasarkan laporan, diverifikasi oleh Nabi. Melihat, ngaku syahadat, iya, umumkan. Itulah kalau ada laporan yang melihat ru'yat sah, maka akan berubah tanggal 12. Ieu teh nyari, bukan tidak konsisten. Begitulah syariat mengharuskan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ini fikih sains. Jadi saya sering mengatakan Persis itu terlalu maju melampaui zamannya. Sebab Persis mah sejak dulu diajarkan berpikir terbuka, tidak anti kemajuan teknologi. Ketika perkembangan teknologi itu mukmilat, penopang, penyempurna ibadah. Batur dihadap keneh 2 derajat.
Cek penemuan sain yang bisa dipertanggungjawabkan handap teuing 2 derajat. Maknya tina 10 tahun Pak sakali kejadian ningali mun diukur tah jangkung nateh ti upuk 2 derajat bisa dipakai acuan tina 10 tahun. Sekarang aya penemuan ratusan tahun nu disebut sumu liruyatihi teh lamun realitas alam nate sakitu jangkungna handap teuing 2. Lalu tiba-tiba kita bukan ahli terus nolak kurangan sebabnya. Nah ini kenyataannya begitu. Persis mah tidak ragu. Tidak mungkin kita bantah karena kita tidak meriset. Cek penelitian Persis teh handap teuing 4 derajat mah 10 Persis akan jadi rujukan. Nah karena kita belum punya tim, percayakan kepada para ahli. Penelitian ahli itulah fikih sains, bukan acuan syariatnya. Nu jadi acuan syariat mah fahmun nusus dan kebijakan ulil amri sesuai dengan rekomendasi. Mari kita lihat. Inilah yang saya katakan, Persis tidak segan merubah manhaj dan kriteria. Bapak Ibu, sejak Persis berdiri tahun 23 sampai Persis jelang 100 tahun, Persis itu sudah beberapa kali merubah. Saya ambil contoh. Di zaman Ustadz Abdurrahman saja, Ustadz Ghazali, paling tidak Persis itu telah merubah kriteria. Karena dalam prakteknya Ustadz Ghazali itu pernah menggunakan kriteria ijtima qoblal guru, pernah menggunakan wujud hilal. Tetapi kriteria wujudul hilal Persis berbeda dengan ormas lain. Maka per 4 tahun wujudul hilal Persis dengan yang lain bisa beda jatuh tangga ketika garis hilal membelah Indonesia. Orang hendak contoh, Pak. Wujudul hilal Persis yaitu semua untuk satu. Kalau wujudnya berdasarkan perhitungan telah tampak di seluruh Indonesia, berarti sudah masuk tanggal 1. Tapi wujudul hilal ormas lain seperti Muhammadiyah satu untuk semua. Walaupun baru nolol di satu daerah, yang belum nolol ikut kepada yang nolol. Itulah bedanya wujudul hilal Persis misalkan dengan Muhammadiyah. Tapi karena apa, Pak? Dianggapna konsisten, henteu genjleng, padahal pernah roba. Tak urang mah teu hafal, tapi teribut. Kenapa? Mungkin waktu itu tararaat. Bukan berarti sekarang teu taat. Komo orang Tasik mah atuh da. Kamemet taat jamiah orang Tasik mah gitu. Jadi jangan disangka tidak pernah ada perubahan, pernah. Tapi terame keur macan aya Facebook zaman harita mah. Nu kadua kita paham. Walaupun secara hitung-hitungan awam mah sami teu ngarti. Tapi sam'an wa ta'atan. Robah deui kana 2 derajat mabit. Cek penelitian lemah, naik deui Persis mah. Inilah karakter Persis. Persis konsisten dengan manhaj ilmiah, mana yang paling mendekati penafsiran terhadap Quran Sunnah. Esok lusa ada penemuan baru ti orang Tasik, moal pameng Persis mah ngarubah. Nah Bapak Ibu, inilah keberuntungan kita. Cik lamun Bapak Ibu tadi Persis, cara menentukan tanggal mau merujuk kepada siapa?
Sama seperti masjid-masjid yang jadwal sholat nate seumur hirup. Sejak zaman Fir'aun perjaka terobah nepi ka ayeuna. Wajar kan, karena tegaduh ahli, tegaduh ulama. Kumaramena besok saum milu, lusa saumnya ikut, kita beruntung punya ulama dan pimpinan yang khidmat ingin menyelamatkan. Maka perlu bergayung sambut, sam'an wa ta'atan. Inilah sekali lagi Bapak Ibu fenomena dan dinamika di Jamiah Persis. Persis konsisten dengan 3 pendekatan ini. Karena Persis diajarkan berpikir terbuka selama tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, maka bagi Persis tidak segan untuk merubah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Selama kriteria yang digunakan oleh pemerintah, yaitu menggunakan kriteria Mabim semasa lalu, yang hari ini sudah ada kabar Mabim akan merubah kriterianya. Nu 4 turun seetik, nu 2 naik. Jalan tengahnya di 3. Seperti yang telah digunakan oleh Malaysia. Di tahun 2018, lihat Pak, ini akan sama dengan kriteria Persis. Jadi Persis rek mundur atau nunggu batur nurobah gitu. Selama belum ada kesamaan kriteria, solusinya ulil amri yang dipakai. Ini perkiraan kalau tidak rubah 10 tahun yang akan datang. Gitu Pak. Jadi akan terus ada perbedaan 10 tahun kita dengan pemerintah. Kalau dua-duana kekeh dengan kriteria, maka sebelum ada kesamaan kriteria, ulil amri itu solusi yang dibenarkan secara syariah. Coba sekarang tahun 422, sekiranya dengan kriteria masing-masing pasti akan ada perbedaan Ramadan dan Zulhijjah. Kemudian tahun 1443 yang akan berbeda Ramadan. Jadi Bang, tahun 144 Zulhijjah, tahun 145 tidak ada perubahan, tetapi di tahun 1446 Ramadan Zulhijjah beda deui. Tahun 1447 Syawal, saparek narosim kuring. Ibu, kuma suami istri saimah. Nu hiji ngacu ka pemerintah, nu hiji ngacu ka kalender Persis, nu hiji saumna Salasa, nu hiji Rebo rek kumaha. Manya saimah beda hilal. Halo. Nya Pak, sakali deui Pak. Kitu mah beda negara, beda matla bisa dimengerti. Ieu mah satu rumah. Suami istri beda padahal hilalnya sama. Itulah kenapa keputusan ulil amri harus hadir. Ini pasti lagi. Jadi demikian matang cara berpikir orang tua kita. Halo. Yang satu tarawehan isu, yang satu erek lusa padahal di Masjid Sarua. Karena pengurusnya yang satu orang Persis, yang satu orang nulain Persis. Di Masjid Sarua akhirnya dibagi 2 grup, 2 jadwal, giliran coba. Emang nah hilalna masing-masing.
Ini sekali lagi, sudah bukan lagi persoalan hisab nu ieu. Sudah bukan lagi persoalan mansusohnas, tapi sudah maslahatul ammah. Maka kehadiran ulil amri, disitulah kenapa Dewan Hizbah perlu melengkapi metode dan model pendekatan melalui fikih siasat. Tak itu Bapak Ibu. Jadi mangga, sekiranya ini belum sama antara kita yang mundur atau mereka yang maju berubah, maka Dewan Hizbah memberikan solusi jalan tengah. Ulil amri lah yang berwenang saat terjadi perbedaan. Kata ulil amri ke Bilal, umumkan besok atau lusa. Kalau besok berarti sama, kalau lusa berarti berbeda. Semua ini adalah kewenangan ulil amri, maka kita tinggal sam'an wa ta'atan. Naon taat ke keputusan jamiah nikmat Bu, teu kudu mikiran tanggal, teu kudu milu ngitung, teu kudu milu ngaru'ya, tapi percaya kepada keputusan jamiah. Itulah kenikmatan di dalam beribadah.